Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita. Alhamdulillahirobbil alamin. Selamat datang di channel Ratu Dongeng Viral. Di sini kami akan melanjutkan dongeng pada zaman dahulu kala. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami. Di sejumlah desa di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, banyak anak asli Dieng yang memiliki rambut gembel atau gimbal. Oleh karena itu, anak-anak tersebut biasa dipanggil sebagai anak gembel. Rambut gimbal itu terjadi ketika mereka berumur 40 hari sampai sekitar 6 tahun yang diawali dengan gejala demam yang sangat tinggi dan suka mengigau saat tidur. Uniknya, rambut gimbal itu baru boleh dipotong setelah adanya permintaan dari anak itu sendiri. Pada suatu masa dahulu kala, di dataran tinggi Dieng ada seorang putri cantik jelita nan rupawan bernama Sinta Dewi. Ia tinggal di sebuah istana megah yang dikelilingi taman bunga yang indah. Kecantikan Sinta Dewi mengundang decak kagum bagi setiap pangeran yang melihatnya. Banyak pangeran yang sudah melamarnya, namun tidak ada satu orang pun yang sanggup mendapatkannya, karena Sinta Dewi meminta mas kawin yang jumlahnya sangat banyak. Suatu ketika, seorang pangeran yang kaya raya bernama Kidang Garungan bermaksud melamar Sinta Dewi. Sang pangeran merasa bahwa dengan harta kekayaannya, ia dapat memenuhi mas kawin yang diminta oleh sang putri. Maka, ia pun mengutus beberapa orang pengawalnya untuk menyampaikan lamarannya kepada Sinta Dewi. "Sampaikan lamaranku kepada Putri Sinta Dewi," titah Pangeran Kidang kepada para pengawalnya. "Katakan kepadanya bahwa aku sanggup memenuhi berapapun mas kawin yang dia minta." "Baik, Pangeran, perintah Pangeran segera hamba laksanakan," jawab salah seorang utusan seraya berpamitan. Setiba di kediaman Sinta Dewi, para utusan Pangeran Kidang Garungan segera menyampaikan lamaran tuan mereka kepada sang putri. "Ampun, Tuan Putri, kami adalah utusan Pangeran Kidang Garungan. Kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan lamaran beliau kepada Tuan Putri," kata salah seorang utusan. "Hai, utusan Pangeran Kidang, berapa banyak mas kawin yang disanggupi tuan kalian untuk melamarku?" tanya Putri Sinta Dewi. "Ampun, Tuan Putri, pangeran kami memiliki harta kekayaan yang melimpah. Berapapun mas kawin yang Tuan Putri minta, pangeran kami bersedia memenuhinya," jawab utusan itu. Mendengar keterangan itu, Putri Sinta Dewi terdiam sejenak sambil membayangkan wajah Pangeran Kidang Garungan. Dia seorang pangeran yang kaya raya. "Aku yakin, pastilah ia tampan dan gagah perkasa," pikirnya Putri Sinta Dewi akhirnya menerima lamaran Pangeran Kidang Garungan. Sementara itu, para utusan segera kembali untuk menyampaikan berita gembira tersebut kepada sang pangeran. Alangkah senangnya hati Pangeran Kidang Garungan mendengar berita tersebut. Ia pun segera memerintahkan para pejabat istana untuk mengadakan persiapan kunjungan ke istana Putri Sinta Dewi dalam rangka membahas rencana pernikahannya. "Wahai para pejabat istana, tolong siapkan segala sesuatunya, termasuk mas kawin yang diminta oleh Putri Sinta Dewi," perintah Pangeran Kidang Garungan. "Besok pagi-pagi sekali, kita berangkat bersama-sama menuju ke istana sang putri." Mendengar perintah itu, para pejabat dan seluruh isi istana tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ada yang sibuk menyiapkan mas kawin berupa emas, intan, dan berlian. Sebagian yang lain sibuk menyiapkan berbagai macam hadiah lainnya untuk sang putri. Sementara itu, beberapa pengawal menyiapkan kuda yang akan dikendarai oleh Pangeran Kidang Garungan. Keesokan harinya, Pangeran Kidang Garungan bersama rombongannya pun berangkat ke istana Putri Sinta Dewi. Setiba di sana, mereka disambut meriah oleh sang putri dengan aneka hiburan. Namun, ketika bertemu dengan Pangeran Kidang Garungan, sang putri tersentak kaget karena sang pangeran ternyata bukanlah pria tampan seperti yang ada dalam bayangannya. "Oh, Tuhan, mampuslah aku," ucap Putri Sinta Dewi. Ternyata, pangeran itu bertubuh manusia tapi berkepala kidang kijang. Putri Sinta Dewi merasa amat kecewa. Namun, nasi telah menjadi bubur. Ia sudah terlanjur menerima lamaran Pangeran Kidang Garungan. Sang putri sudah berusaha ingin menerimanya, tapi hatinya tetap menolak. Maka, ia pun berpikir keras untuk mencari jalan keluar agar pernikahannya dengan pangeran berwajah kijang itu batal. Sebelum pernikahan dilaksanakan, ia memberikan satu syarat yang amat berat kepada Pangeran Kidang Garungan. "Ketahuilah, Pangeran, kami yang tinggal di daerah ini amat kesulitan mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari.
Maka itu, Dinda ingin dibuatkan sebuah sumur yang besar dan dalam. Dinda tidak mau menikah dengan Kanda sebelum sumur itu selesai, pinta Putri Sinta Dewi. Tapi, pembuatan sumur itu harus dikerjakan sendiri oleh pangeran dalam waktu sehari. Dengan syarat yang berat itu, Putri Sinta Dewi berpikir bahwa sang pangeran tidak mungkin bisa memenuhinya sehingga mereka pun batal menikah. Namun, di luar dugaannya, ternyata Pangeran Kidang Garungan memiliki kesaktian yang tinggi. Baiklah, Dinda, Kanda siap memenuhi syarat itu, kata Pangeran Kidang Garungan. Pada hari itu juga, sang pangeran membuat sumur di sebuah tempat sepi yang telah ditunjuk oleh sang putri. Dengan kesaktiannya, ia menggali tanah itu dengan tangannya sedikit demi sedikit. Sesekali ia menggunakan tanduknya untuk menggali tanah yang keras. Ia bekerja dengan cepat dan tanpa mengenal lelah. Ketika sumur itu hampir selesai, sang putri pun mulai panik. Pangeran Kidang Gurangan ternyata sakti. Bagaimana jadinya jika ia benar-benar dapat menyelesaikan sumur itu? Gumam sang putri, tidak. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku tidak akan membiarkan dia menyelesaikan sumur itu. Putri Sinta Dewi pun segera memerintahkan para pengawal dan dayang-dayangnya untuk menimbun sumur itu. Pangeran Kidang Garungan yang berada di dalamnya tidak sadar jika dirinya telah ditipu. Ia baru menyadari hal itu setelah kerukan-kerukan tanah menimpa dirinya. Ia pun berteriak agar sang putri berhenti menimbun dirinya di dalam sumur itu. "Putri, hentikan, hentikan," teriaknya. Semakin keras sang pangeran berteriak, semakin cepat pula para pengawal dan dayang-dayang itu menimbuninya. Ketika seluruh tubuhnya telah tertimbun tanah, pangeran itu segera mengerahkan kesaktiannya agar bisa keluar. Tak disangka, sumur itu meledak sehingga tanah berhamburan keluar. Akhirnya, Pangeran Kidang Garungan pun tewas tertimbun tanah di dalam sumur itu. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia bersumpah bahwa seluruh keturunan Sinta Dewi akan berambut gembel. Sementara itu, sumur yang meledak itu lama-kelamaan menjadi kawah yang diberi nama Kawah Sikadang.